Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. UTS-nya udah beres dengan Pak Wiki? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ini yang kuliah ke-9 ya. Kita coba masuk ke konsep endapan mineral terlebih dahulu. Sebentar, saya cek dulu ya dengan Pak Wiki. Udah apa aja. Lempeng konvergen, tektonik konvergen ya udah oke. Nah, di sini kita bakal masuk ke gimana sih konsep dari endapan mineral. Ini setelah ini sih tektonik Indonesia Barat ya, tapi nanti kita masuk ke konsep endapan cadangan yang lainnya ya. Mungkin di pertemuan ke-11 dan 12 di sini kita bakal bahas tentang dua pertemuan dulu ya. Minggu ini kalian sibuk nggak kuliahnya ya? Soalnya saya mau coba ini 9, 10, 11, 12 di hari Jumat atau Sabtu. Kira-kira bisa nggak hari Jumat atau Sabtu? Ya nanti silakan diinfokan di ketua ini ya, ketua tingkatnya. Hari Jumat atau Sabtu kita bakal pertemuan 11 dan 12 gitu. Sehingga nanti di pertemuan di minggu depan kita bisa bereskan untuk 13, 14 dan 15. Nah, kita mulai ya. Nah, background-nya dari cadangan mineral ini, bagaimana kita bisa menemukan endapan mineral dengan kadar dan volume yang besar gitu. Nah, ternyata distribusi global endapan biji atau mineral itu berhubungan dengan tektonik lempeng. Nah, konsep dasarnya itu adalah metallogenic province dan metallogenic epoch. Jadi, perbedaannya itu ada di kata-kata province dan epoch ini. Nah, bagaimana sih bedanya? Nanti bakal kita bahas. Nah, kita masuk aja gitu. Nah, kalau metallogenic province itu suatu area yang memiliki konsentrasi besar endapan tertentu mineral metalik. Sedangkan epoch itu dalam satu metallogenic terdapat kurun waktu tertentu di mana pengendapan mineral tertentu sangat menonjol. Nah, kalau provinsi ini adalah tempatnya, sedangkan epoch ini adalah waktunya. Kira-kira sepengetahuan kalian di mana sih ada suatu area yang memiliki konsentrasi endapan metalik tertentu gitu. Misalkan timah atau tembaga atau yang lainnya, emas misalnya, di mana kira-kira? Yang paling dekat dari sini. Papua, Pak. Ya, Papua. Itu di ininya ya, di Grasberg gitu. Atau zona, kalau saya sering bilang tuh di Tembagapura gitu. Nah, di mana lagi kira-kira? Di Bangka bukan, Pak? Iya, di timah yang ada di Bangka. Atau kalau kalian pernah dengar itu emas yang ada di Pongkor, Bogor. Nah, kalau kita perhatikan keterdapatan suatu mineral metalik tertentu pada suatu area gitu, tentu ada yang mengontrolnya kan ya. Nggak mungkin dia tiba-tiba ada di suatu tempat tertentu gitu. Kayaknya
Kalau bercandaan saya atau joke saya itu, Tuhan itu maha baik gitu. Jadi dia kasih tanda-tanda di mana kita bisa menemukan suatu area yang memiliki endapan mineral metalik tertentu dengan jumlah dan konsentrasi yang besar. Nah, sedangkan epoch ini adalah dalam suatu metalogenik tertentu terdapat kurun waktu tertentu di mana pengendapan mineral-mineral tertentu sangat menonjol. Jadi di sini ini lebih ke masa atau geologi time gitu. Nah, jadi ingat ya, kalau kita ditanyakan konsepnya apa sih, kita menemukan endapan mineral metalik atau endapan mineral tertentu, pertama provinsi gitu, atau lokasi gitu. Kemudian epoch gitu. Epoch ini adalah waktu di mana terbentuk atau terjadinya suatu endapan mineral yang sangat menonjol. Nah, ini adalah contoh di Eropa ya. Ini di Eropa Barat gitu. Italia mana sih, Eropa Barat sampai ke selatan ya. Nah, di sini ini waktu belum terpisah antara Eropa dan Afrika Utara gitu. Jadi ternyata di sini terdapat suatu endapan mineral biji yang sangat besar gitu. Nah, kemudian ada peranan tektonik lempeng. Ini kan harusnya, ini kalau kalian mengikuti kuliah umum yang dengan Pak Tanto itu, harusnya kalian udah sedikit mengerti ya bagaimana konsep dari terbentuknya mineral-mineral logam yang berharga gitu. Jadi sini ada plate tektonik, dia yang zona subduksi, di mana oceanic crust, lempeng samudra akan menunjam di lempeng benua atau masih di oceanic crust gitu. Continental crust. Dia akan menunjam. Nah, pada kedalaman tertentu karena kenaikan temperatur dan tekanan, maka ada sebagian dari lempeng samudra ini yang bakal melting atau mencair gitu. Nah, konsep dasarnya kan kalau cairan itu atau fluida akan bergerak dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi. Kebalik dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah gitu. Karena kita bermain di domain kedalaman, maka makin dalam tekanannya kan makin tinggi. Jadi secara alamiah fluida atau partial melting ini kan kita anggap kalau batuan melting, melebur, dia bakal menjadi magma, atau magma itu adalah fluida gitu. Maka secara alamiah dia bakal mencari jalan keluar untuk naik ke atas. Nah, ketika magma partial melting ini naik ke atas, maka dia bakal kontak dengan batuan sekitarnya. Maka terjadi yang namanya, kalau kalian dengar itu adalah alterasi gitu, atau metamorfisme, atau asimilasi dari kontak magma dengan batuan sekitar. Nah, biasanya
inilah yang akan menyebabkan jalur-jalur endapan mineral. Nah, contohnya di mana? Di Papua gitu. Papua itu endapan porfiri. Atau kalau yang di Timah itu dia kan endapan sekunder gitu. Jadi tentu itu beda kasus. Nah, sedangkan yang di Pongkor tadi itu dia lebih ke vein gitu. Jadi ada zona intrusi dan batuan sekitarnya terdapat beberapa fracture. Ketika magma ini kontak dengan batuan sekitar dan terdapat fracture, kan kalau ada zona rekahan seperti ini, misalkan ini batuan, di sini ada crack, maka yang ini mempunyai tekanan lebih, bukan tekanan sih, akan lebih mudah diterobos oleh fluida. Dalam kasus ini ya magma ya, maka dia bakal membentuk yang namanya vein atau urat kuarsa, urat-urat. Jadi nanti jangan kaget gitu kalau misalkan dalam satu tubuh batuan ada beberapa urat gitu. Urat ini juga tergantung, lebarnya bisa ada yang mencapai 5 meter gitu, vein yang mencapai 5 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini peranan tektonik lempengnya untuk apa? Makanya kan yang seperti yang saya bilang tadi bahwa Tuhan itu Tuhan itu maha baik gitu ya. Makanya dengan konsep tektonik lempeng ini kita bisa mencari gitu. Di mana sih daerah-daerah yang mempunyai potensi terdapatnya endapan mineral berharga. Bukan cuma mineral berharga, nanti kita bakal bahas bagaimana sih peranan tektonik lempeng untuk endapan fosil gitu, batu bara atau coal dengan hidrokarbon. Ternyata semua endapan yang bernilai ekonomis itu ternyata bisa dijelaskan dengan keberadaannya dengan tektonik lempeng. Nah, kalau yang ini berbeda dengan yang tadi. Yang ini posisinya ada di pemekaran lantai samudra atau oceanic ridge gitu. Nah, oceanic ridge itu misalnya ya, ini ada lempeng samudra gitu. Nah, dia konsep dasar dari pemekaran lantai samudra ini, dia akan bergerak saling menjauh gitu. Nah, ketika dia bergerak saling menjauh, maka bakal ada intrusi dari magma. Ini ya, kita mulai dari bawah. Partial melting in rising column produce basaltic magma. Jadi, ketika dia magmanya naik, dan dia, ini kan lempeng samudra, jadi basaltik gitu. Dia akan menjadi jenisnya itu magmanya basa sampai ultra basa, mafic atau ultra mafic. Nih, katanya lower surface of moving plate gitu. Dia bergerak gitu, saling menjauhi. Makanya terdapat ruang untuk magma basaltik tadi untuk menerobos. Nah, kemudian di sini ada gabbro gitu, layered gabbroic rock gitu. Nah, gabbro ini kan juga batuan beku basa gitu. Nah, ini dia bakal intrusi ini tadi bakal berasimilasi dengan lapisan yang ada di sini.
Nah, ini kalau misalkan nanti dia tersingkap, dia akan membentuk yang namanya dike gitu. Silakan dicari di Google banyak kok. Gimana sih bentuk dari dike gitu. Nah, ketika dia mencapai ini ya, mencapai permukaan air laut, maka dia bakal menjadi pilolava. Ini angkatan berapa ya? 2000 berapa? 18 apa 19? 2019, Kak. Oke. Nanti pilolava ini atau lava bantal, insya Allah kalau kita KL-nya masih di Karsam, kalian bakal ngeliat nanti bagaimana sih bentuk dari lava bantal ini. Jadi emangnya memang bentuknya seperti bantal gitu dan warnanya hitam. Nanti di Karang Sambung itu nanti lava bantal ini bakal berada di atas posisinya sekarang ya. Posisinya sekarang itu nanti dia bakal berada di atas perselingan antara batuan Rijang dan karbonat plastik merah gitu. Nah, nanti kalian bakal lihat insya Allah kalau kita masih KL-nya di Karang Sambung, bentuk pilolava itu seperti apa gitu. Dan pilolava ini sebagian besar itu terbentuk di dasar lautan gitu. Karena itu pilolavanya yang jenis batuan basalt ya. Kalau basalt itu memang dia terbentuk di dasar lautan. Kenapa? Karena dari strukturnya seperti bantal dan dia itu basaltik, artinya dia ultramafic gitu. Atau ultra basa. Nah kan kalau asam itu lebih ke kontinental atau benua, basa itu lebih ke samudra, lempeng samudra gitu. Oceanic crust gitu. Nah, makanya disebut basaltik. Kenapa basaltik? Karena pertama dia terbentuk di lempeng samudra gitu, oceanic crust. Kemudian jenisnya adalah batuan beku basa atau ultra basa. Nah, di sini ada yang namanya sedimen. Nah, yang perlu dilihat di sini ternyata di area pemekaran lantai samudra ini ada tipe endapan sulfida yang besar ya. Masif itu besar kadar atau volumenya. Nah, ternyata di area pemekaran lantai samudra juga ditemukan tipe deposit yang sulfida. Yang sulfida seperti apa nanti silakan ambil di eksplorasi mineral dan batu bara. Nah, jadi kita udah punya dua ya tadi ya, di mana peranan tektonik lempeng. Yang pertama, zona subduksi. Yang kedua, zona pemekaran lantai samudra. Nah, ini yang tadi ya. Ini untuk lebih jelasnya gitu. Mid Oceanic Ridge gitu, pemekaran lantai samudra. Nih. Di sini ada upwelling magmatic prism. Upwell itu kenaikan ya magmatik gitu. Di sini kalau misalkan di simbol batuan udah tahu ya, simbol geologi batuan gitu. Misalkan kalau disimbolkan seperti plus 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 seperti ini, itu kira-kira batuan apa?
Biasanya kalau Batuan beku kah, Pak? batuan beku. Itu batuan beku. Yang banyak simbolnya itu adalah batuan sedimen. Batuan sedimen itu banyak sekali simbolnya. Kalau yang ini, kalau batuan sedimen itu disimbolkan seperti batu bata itu ya, yang batu bata yang disusun itu batuan karbonat. Kalau dia hanya minus itu shell, golongan shell, lanau, lempung dan sebagainya. Kalau titik itu sand gitu. Sandstone. Itu secara umumnya. Nah, gini ya, ketika terjadi intrusi, maka magma ini seperti yang saya jelaskan tadi akan mengisi rekahan-rekahan yang ada pada batuan. Kalau kalau intrusinya pada batuan bentuknya dia tegak lurus, misalkan ini ya tegak lurus terhadap batuan, itu namanya dike gitu. Nah, kalau dia sejajar dengan batuan, contohnya seperti ini, itu namanya sill. Nah, ini juga kalau kita jadi ke Karsam nanti untuk KL-nya, kalian bakal ketemu nih bentuk dikes dan sills. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau tadi yang di sini, dia berhubungan hanya dengan oceanic water gitu. Jadi ketika dia terbentuk, hanya di ini ya, dasar samudra gitu. Tapi kalau di sini beda. Di sini dia bakal berasimilasi dengan istilahnya itu air meteorit. Apa sih air meteorit? Air yang masuk ke dalam batuan gitu. Nah, ini ya magmatic earth, kemudian ini ke arah benua, ini ke arah samudra gitu. Ini ada yang namanya aliran turbidit, kemudian ada sedimen. Nah, di sini lihat ya di sini. Kenapa di sini terdapat endapan sulfida yang masif? Karena ini ketika magma ini menerobos ke atas, dia berinteraksi dengan air gitu. Ternyata ada hubungannya. Proses asimilasi dari magma dengan air meteorit. Nah, di sini kan, karena dia tidak berasimilasi dengan air ini, dia hanya membentuk vulkanisme, submarine volcanism atau gunung api di laut, bawah laut ya, kok bawah laut, di lautan gitu. Karena di sini dia tidak bisa berasimilasi dengan air meteorit gitu. Sedangkan di sini yang ini ya masif deposit sulfida yang masif gitu. Dia ternyata ketika magmanya mengintrusi ke atas, dia berinteraksi dengan air gitu. Nah, kita udah dapat 3 nih, zona subduksi, kemudian pemekaran lantai samudra, yang ketiga intrusi gitu. Nah, ini yang sempat kita bahas tadi. Ini adalah rekonstruksi dari sebaran mineral dan tektonik lempeng. Ini kira-kira benua apa? Ada 3 benua ya kira-kira di sini. Kira-kira benua apa aja sih ini? Kalau ini 1, ini 2,
ini 3, kira-kira benua apa aja nih? Asia, Australia. Australia sama Afrika. Ya, betul. Ini kalau kita anggap satu, ini adalah Amerika Selatan ya. Amerika Selatan gitu. Ini Afrika. Ini Eurasia ya, kita sebut Eurasia aja. Nah, ternyata di sini yang paling terkenal dari Afrika sama Amerika Selatan apanya? Kenapa sih Spanyol, Portugal itu berebut buat ngejajah Amerika Selatan? Kalian pernah nonton film Zorro enggak? Tahu ini ya, Meksiko sampai Amerika Selatan gitu. Dan anggaplah ini kan kalau sebagian besar Amerika Selatan, Meksiko itu Spanyol. Tambang emas ya, Pak? Ya, betul, Portugis. Kalau di Afrika itu koloninya kebanyakan Inggris ya. Nah, ternyata di sini, di Afrika dan Amerika Selatan ini, mereka mempunyai cadangan atau endapan mineral. Dan itunya emas ya. Di sini emas, dan di Afrika ditambah dengan diamond ya, intan gitu. Nah, ternyata ini saya lupa ya siapa penulisnya, memang jejak dari pengendapan yang ada di Amerika Selatan dan Afrika ini memang sama gitu. Jenis mineralnya sama. Ketika di trace itu juga ternyata sama mineral yang ada gitu, emas. Maka di sini konsepnya sebelum ternyata cadangan emas, jangan emas lah ya, cadangan mineral logam atau metal yang ada di Amerika Selatan dan Afrika itu terjadi atau terbentuk sebelum kedua benua ini terpisah. Makanya ketika di tracing, dia punya mineral yang identik gitu. Ini kan kalau di Afrika Selatan kan emas dan intan. Ternyata di Amerika Selatan juga ada gitu. Dan identik gitu. Kemudian yang di sini di Afrika Utara kan, kalau kalian tahu itu di Aljazair atau di mana itu terkenal tuh. Nigeria, Afrika Utara itu terkenal tuh dengan cekungan-cekungan sedimen gitu. Nah, kalau kalian tahu di Amerika Selatan itu negara-negara Venezuela, apalagi ya yang kayak minyak Venezuela, Brazil. Kalau kalian suka nonton F1 dulu tuh ada tuh yang namanya Petrobras gitu. Itu Pertaminanya Brazil tapi dengan jauh lebih besar gitu. Ternyata ketika di tracing cadangan hidrokarbon yang ada di sini dengan yang di sini itu memang identik gitu. Nah, bedanya cadangan hidrokarbon dengan mineral gitu kan, karena hidrokarbon itu berasal dari karbon ya. Itu ada penciri. Penciri itu sih bahasa Ibu Lena ya, penciri. Ada yang namanya itu, iya sih penciri sih, nggak ada kalimat yang lain. Penciri bahwa hidrokarbon yang ada di Afrika Utara dengan Amerika Selatan bagian utara ini memang
identik gitu. Mereka berasal dari satu source yang sama sebelum ini terpisah. Nah, dari situ dikembangkan ternyata konsepnya gitu. Konsep penyebaran endapan mineral itu di sini. Tektonik lempeng ini memegang peranan yang penting. Nah, ini nih. Contohnya di ini Amerika Utara, ini Afrika ya. Nih, ada mineralisasi di sini, kemudian ada riftingnya di sini. Ternyata sama gitu. Nah, ini asal-usul pembentukan jalur mineralisasi. Ini hampir sama dengan yang saya jelaskan. Yang tadi udah kita jelaskan gitu. Tapi ini ada waktunya gitu, ada time geologic time-nya. Nah, ini kan ketika lempeng samudra menunjam ke arah lempeng benua gitu. Ada partial melting. Dia jadi volcanic plutonic arc tipe granit gitu. Ini kan, kemudian ketika ini makin mendekat, ini jadi seperti ini. Kemudian datang lagi yang di sini, maka jadi lagi. Nah, apa sih gunanya kita mempelajari konsep dari pembentukan endapan, apapun itu ya. Nah, gunanya di sini. Nih, ini di sumbu X-nya adalah waktu dari fase eksplorasi. Di Y-nya itu adalah number of prospect, jadi jumlah prospeknya. Nah, bedanya bakal ada di sini. Perhatikan kurva A dan kurva B ini. Kurva C. Kalau misalkan kita hanya mencari cadangan mineral atau apapun ya, cadangan mineral, batu bara, hidrokarbon atau apapun itu yang kita kira bisa bernilai ekonomis dari empiris, maka ide dari number of prospeknya bakal sangat banyak sekali. Contohnya, kalau misalkan kita hanya berdasarkan konsep empiris. Jadi, kalau konsep empiris terhadap pengalaman sebelumnya, empirical gitu, maka sangat banyak gitu. Satu bumi itu bisa kita empiriskan. Sedangkan kalau kita bergerak dari konseptual, yang dimana konseptual ini tektonik lempeng itu ya, maka kita bisa gitu kan, bisa mendelineasi daerah mana yang kira-kira potensial. Jadi yang bakal kita cari jalur mineralisasinya. Jalur mineralisasi kita tentu bertolak dari tektonik lempeng. Tektonik lempeng apanya sih? Ya yang seperti kita jelaskan tadi. Zona subduksi, zona pemekaran lantai samudera, atau zona intrusi. Nah, dari sini kita bisa mereduce atau mengurangi waktu untuk tahap eksplorasi gitu. Nah, dari tahap konseptual ini kita bisa menentukan targetnya, kita perkecil lagi nih. Kemudian target drilling. Targetnya di drill, kalau ada kita bakal masuk ke resource evaluation atau evaluasi dari cadangan itu. Kemudian kita tentukan definisinya, yang mana cadangan terukur, yang mana cadangan terkira. Kemudian di situ
Setelah itu kita masuk ke sini, studi kelayakan, feasibility studies gitu. Nah dari sini baru dari cadangan terukur kita bisa tentukan cadangan yang bisa ditambang berapa gitu, baru bisa ditambang. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya itu seperti segitiga terbalik. Di awal kita untuk menemukannya itu areanya masih luas, makin lama makin kecil gitu. Sampai akhirnya ini mine atau ditambang atau dieksploitasi. Nah, ini ada tugas ya. Dikumpul minggu depan aja. Hari Selasa, minggu depan, artinya tanggal 10 ya. Tanggal 10, ini gimana sih kita menjelaskan hubungan antara tektonik lempeng dengan endapan timah, jalur timah yang ada di sepanjang jalur ini ya. Jadi timah itu dia awalnya, dia bermula dari sini, Burma atau Myanmar, sampai ke Bangka Belitung. Jadi diketik aja gitu. Nanti saya bakal masukkan ke ini e-learningnya aja ya. Nanti ya bakal ada tugas di sana. Nah, kira-kira ada pertanyaan Anda sebelum kita masuk ke materi yang kedua? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya, 10 menit baru masuk ke yang kedua. Kita bakal masuk ke tektonik Indonesia Barat. Tektonik Indonesia Barat. Ini kah? Oh, ini. Oh. Bukan yang ini. Mana? Oh, ini kayaknya. Kuliah 5. Oke, kita break sebentar ya. 10 menit lah, jam 11 kita mulai lagi.
Kita mulai lagi ya. Untuk sorry ini belum saya ganti, ini masih kuliah 5, padahal ini udah kuliah 10 ya. Jadi kita bakal bahas tentang tektonik Indonesia Barat gitu. Sorry. Nah, mukadimahnya kita tentu bicara tentang tektonik Indonesia. Nah, di sini katanya berdasarkan karakteristik dari gempaan tektonik dan ditunjang dari data geofisika lainnya, Puspito pada tahun 1999 membagi wilayah kepulauan Indonesia menjadi 3 wilayah zona tektonik besar. Yang pertama jelas busur Kepulauan Sunda. Pertama, Sunda dibagi lagi itu Sunda Barat dan Timur. Itu memanjang kurang lebih 3.000 km, dimulai dari barat Laut Andaman sampai ke Flores. Kemudian busur Kepulauan Laut Banda, dari selatan Pulau Sumba melengkung sampai ke Pulau Seram sebelah selatan Halmahera. Dan ketiga, zona tumbukan Laut Maluku. Nah, ini yang paling kompleks gitu. Jadi, kenapa banyak yang males ngebahas tentang tektonik, stratigrafi, dan apapun yang di Indonesia Timur, karena itu memang yang paling kompleks gitu. Itu interaksi tumbukan antara busur Kepulauan Sangihe ke arah timur dan busur Kepulauan Halmahera ke arah barat. Nah, kita yang pertama bakal bahas tentang busur Kepulauan Sunda atau tektonik Indonesia bagian barat. Nah, bisa dilihat di sini gitu. Jadi, yang namanya busur Kepulauan Sunda itu kan katanya memanjang kurang lebih 3.000 km dari sini, Andaman, sampai ke Flores sini. Nah, yang Laut Banda itu katanya tadi seperti apa? Dari selatan Pulau Sumba melengkung sampai Pulau Seram. Nih, Sumba nih di sini nih. Sampai di sini. Kemudian zona tumbukan Laut Maluku. Halmahera ke arah barat. Nah, yang ada di sini. Nah, jadi kalau kita lihat sini, ini dibagi berdasarkan tumbukan antar lempeng tektonik gitu. Indo-Australian dengan Eurasian. Kemudian ada lempeng Filipina ini ya, ke arah sini. Kemudian ada Pacific Plate dengan Indo-Australian gitu, atau di sini. Nah, jadi pembagian zonanya seperti ini. Tapi yang bakal kita coba bahas di ini, yang Indonesia Barat itu mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kalau Sulawesi dan ini itu di Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu Irian Jaya sampai ke Halmahera dan segala macam. Nah, ini. Ini adalah batasnya gitu. Ini sampai sini. Dan ini. Nih. Nah, pertama kita bakal bahas tentang busur Sunda. Ini bukan Jawa Barat ya. Bukan Jawa Barat dan sekitarnya, tapi lebih ke Sumatera gitu. Kalau kalian pernah dengar itu istilahnya apa? Sunda Land gitu. Bukan Sunda Empire gitu, bukan si Parangga gitu ya. Yang apa? Semua empire besar di dunia harus registrasi ulang ke Sunda Empire, bukan. Kita masuk ke busur Sunda.
Katanya di sini zona busur Sunda bagian barat, yaitu Sumatera. Penunjaman lempeng Indo-Australia membentuk sudut miring oblik sehingga kedalamannya terbatas sampai 300 km dan berdampak terjadinya sesar sepanjang Sumatera. Nih, subduksi miring di Sumatera serta dampaknya terbentuk sesar Sumatera, sedimen pinggiran benua dan busur gunung api. Itu di tulisan dari Simajuntak pada tahun 1993. Nih, lempeng Samudera Hindia, kalau di belakang ini yang ini, dia bakal subduksi atau menunjam ke arah Eurasian ini dengan oblik gitu. Kenapa oblik? Ya karena ini. Dan membentuk sudut miring sehingga kedalamannya terbatas sampai 300 km. Nih, ketika dia menunjam, maka bakal terbentuk pertama namanya 4F basin atau cekungan depan busur. Kalau di kalian ngikuti webinar dengan Prof. Andri kemarin kan disebut tuh, ternyata zona subduksi ini nanti bakal membentuk 4F basin dan back arc basin. Bentar. Nah, dari sini, maka ketika ini menunjam, ada yang namanya prisma akrasi. Apa sih prisma akrasi? Prisma akrasi itu dia nanti bakal membuat, kalau di sini, kalau kalian perhatikan di sepanjang barat dari Sumatera itu ada pulau-pulau kecil. Nah, pulau-pulau ini terbentuk karena adanya prisma akrasi ini. Kemudian jelas yang namanya rangkaian gunung api yang ada di Sumatera, mulai dari Gunung Leuser di Nanggro Aceh Darussalam sampai ke Gunung Dempo di Sumatera Selatan. Ini dia akan membentuk busur gunung api. Itu memanjang ya. Dari Aceh, Gunung Leuser gitu. Sini ada Leuser. Di sini ada Gunung Dempo. Kemudian dilanjutkan lagi di pesisir, ini rata-rata pesisir selatan ya, pesisir selatan Pulau Jawa. Nah, di sini yang jadi cekungan belakang busur ini atau yang namanya back arc itu menjadi tempat terjadinya sedimentasi gitu. Nah, apa sih? Kemudian dari sedimentasi ini apa sih yang bisa kita dapat? Kemudian ketika kalian punya cekungan ini seperti ini yang bakal mengakomodir terjadinya proses sedimen, maka kalian bisa mengharapkan terjadinya berapa sumber daya sedimen. Apa? Contohnya batu bara. Kemudian apa lagi? Hidrokarbon. Sedangkan yang di daerah pegunungan ini biasanya itu mineral logam. Nah, nanti silakan. Tadi kan ada tugasnya tuh. Kenapa mineral timah itu tidak terbentuk di daerah pegunungan gitu. Tapi di daerah malah di laut ya kebanyakan. Kalau kalian tanyakan sama anak tambang, itu kan timah selain di Pulau Bangka juga ada di sepanjang lautan dangkal antara Semenanjung Malaya atau Semenanjung Malaka, Malaysia,
dan antara selat Pulau Bangka dan Belitung itu dengan Sumatera. Jadi silakan dibahas kenapa jalur mineralisasi timahnya bukan di pegunungan sini, tapi mereka ada di daerah lautan dangkal di sini. Nah, di Selat Sunda terjadi transisi dari penunjaman miring ke penunjaman tegak lurus. Ini di Selat Sunda sini nih. Jadi transisi dari penunjaman miring atau oblik ke penunjaman lurus gitu. Kemudian karena itu bakal terjadi sobekan sehingga terdapat deretan gunung api yang menyilang sepanjang badan pulau. Nah, pada celah sobekan terjadi kenaikan materi dan berakumulasi dan membeku bentuk deretan gunung api. Gunung api yang di Selat Sunda, yaitu Krakatau, Sebesi, Rajabasa, dan lainnya. Ini ilustrasi sobekan lempeng subduksi yang membentuk deretan gunung api di Selat Sunda. Ini tulisan tahun 1988 oleh Harjono dan teman-temannya. Nih, di sini. Di sini ya. Transisi dari penunjaman oblik atau miring yang di sini ke penunjaman lurus. Nah, celah sobekan itu yang menyebabkan terjadinya diberikan ruang untuk magma naik gitu. Jadi magmanya naik membentuk gunung api ini Panaitan, Krakatau, Sebesi, dan Rajabasa. Makanya jangan heran sepanjang Selat Sunda ini banyak gunung api karena dia itu transisi dari penunjaman miring ke penunjaman tegak lurus. Nah, ini adalah untuk penunjaman busur Sunda yang di Jawa dan Nusa Tenggara. Nah, karena yang ini adalah tegak lurus, maka kedalaman penunjamannya diperkirakan mencapai 650 km. Kalau kita bandingkan dengan yang di Pulau Sumatera, itu hanya diperkirakan hanya 300 km. Tapi kalau yang untuk daerah Jawa, itu diperkirakan 650 km. Tahunya dari mana sih kedalamannya sampai sekian? Kalau kalian pernah dengar gitu ya, siaran BMKG, diperkirakan gempa berada di kedalaman sekian gitu. Itu kan yang kerasa. Sedangkan kalau yang tidak terasa dan masih terekam, itu katanya makin ke utara distribusi gempa makin dalam. Jadi seperti ini, hampir sama. Tapi coba perhatikan perbedaan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kalau di zona penunjaman yang ini, dia bakal membentuk busur kepulauan di sepanjang pesisir barat Sumatera. Kalau di Jawa, nggak ada sama sekali kan selatannya di sini. Padahal dia sama-sama menunjam di daerah sepanjang barat Pulau Sumatera dan zona selatan Pulau Jawa. Kenapa nggak ada? Karena ini ternyata cekungan di muka barisan atau forearc basin yang ada di selatan Jawa itu jauh lebih dalam dibandingkan yang berada di barat Pulau Sumatera. Kan nggak ada, tidak terdapat deretan kepulauan ya di selatan Jawa. Sama ada cekungan muka barisan atau forearc basin. Cekungan belakang busur. Nih kalau kalian ini di Jawa kan banyak tuh. Ada yang namanya North West Java gitu. NWJ. Kemudian ada cekungan utara Jawa Timur gitu. Banyak. Nah, konsepnya sama dengan yang tadi. Ketika kalian ketemu cekungan, maka
cekungan tersebut akan mengakomodir terjadinya proses sedimentasi. Proses sedimentasi itu nanti diharapkan terdapat beberapa endapan yang bernilai ekonomis. Tapi jangan harapkan ada batu bara di Pulau Jawa. Nah, di sini ini kan ada kelompok gunung api ya. Nah, di Pulau Jawa ini magmatisme dari gunung api ini ternyata dia bisa menghasilkan emas yang ekonomis. Contohnya di Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Itu yang dikelola oleh Antam. Nah, biasanya kalau anak tambang KL, mereka selalu ke Pongkor ini. Nah, ini. Di mana sih orang bisa tahu gitu ya? Kedalaman penunjamannya bisa sampai 300 km atau sampai 650 km ya dari sini. Dari zona-zona gempa gitu. Gini, pertama lempeng Indo-Australia menunjam di bawah Eurasia di sini. Kemudian slab mantle atas dan mantle bawah di bawah Sumatera terputus. Kalau misal jika observasi ini benar, maka implikasinya putusnya slab kemungkinan akan merambat ke timur. Jawa ke sini. Jawa dan pulau-pulau di sebelah timurnya. Hal ini berarti bahwa kemungkinan besar skala geologi busur Sunda hanya punya slab yang dangkal. Yang di sini. Nah, ini contohnya kita lihat sumber gempanya ya. Ini dia bakal kita lihat sumber gempanya. Ini yang untuk yang A. Yang di titik-titik ini adalah sumber gempa gitu. Ini terjadi penunjaman, ada sumber gempa di sini. Kemudian yang B, ini. C, dan yang ini. Ini menurut Widiantoro, ini Prof. Sri Widiantoro ya. Itu Prof. Ili di Teknik Geofisika ITB gitu. Dan Van der Hees 1996. Nah, dari sini sumber gempa ini maka bisa diperkirakan kedalaman penunjaman. Jadi nggak bisa langsung diukur, tapi diperkirakan dari terjadinya sumber gempa. Nah, dia bakal jadi seperti ini. Nih. Ini Sumatera, ini Jawa, ini Laut Banda gitu. Ini penunjaman. Kemudian dia bakal putus di sini. Bakal katanya kan makin ke arah timur kan, timur dari sini, maka dia makin dalam gitu. Nah, ini kita bakal bahas sedikit ya tentang zona numbukan Maluku. Nah, di sini penunjaman dari arah barat dan dari arah timur sehingga terjadi subduksi ganda dengan kedalaman bertambah ke arah barat dan ke arah timur. Nah, ini ada ininya buat slicing di sini ya, maka bakal kelihatan seperti ini. Makanya kalau kalian perhatikan kenapa gempa Lombok itu epicenter dan hiposenternya itu berubah-ubah karena subduksinya ganda di sana, arah barat dan arah timur. Beda dengan yang ada di Indonesia bagian barat gitu atau Sundaland ini. Kalau Sundaland udah jelas di Sumatera dia itu oblik dari arah barat, dan kalau di Jawa itu dia bakal tegak lurus dari arah selatan. Kalau di tumbukan Maluku dia itu arah barat dan arah timur.
pola tektonik ini sangat kompleks. Palung Sulawesi Utara, sesar, apa sih ini? Sesar Batu, sesar Sulawesi Utara, sesar Filipina, dan 2 palung yang mengapitnya, serta palung Filipina. Nah, ini sesar aktif di Indonesia. Ini Sumatera ya, tapi diluruskan gitu. Ini arah penunjamannya. Sorry, ini arah penunjamannya. Ini arah utara. Nah, panjang sesarnya itu, kalau untuk di Sumatera yaitu kurang lebih 1.900 km dan paralel terhadap trench atau paralel terhadap ini apa sih istilahnya itu, trench itu palung gitu ya, palung yang ada di Sumatera sini. Dan sesarnya ini dekstral, kanan, mengakomodasi subduksi oblik antara lempeng India Australia dan lempeng Eurasia. Jadi sepanjang sesar Sumatera itu adalah sesar aktif gitu. Jadi nggak heran gitu kenapa di Sumatera itu proses kegempaan itu sangat aktif karena memang sesarnya itu sepanjang Pulau Sumatera. Nah, ini ya, ini ada penunjaman dan ini adalah sesarnya. Kalau kalian perhatikan di sini, sesarnya itu sepanjang atau paralel dengan palung yang ada di sini dan paralel dengan rangkaian gunung api. Ini ada namanya West Andaman Fault gitu. Kemudian ada yang namanya Mentawai Fault. Nah, perhatikan yang di sini nih. Sesar yang di sini itu bentuknya trapesium. Kira-kira kenapa dia bentuknya trapesium? Kira-kira sesarnya seperti ininya bakal seperti apa sih ini? Sesar normal atau seperti apa? Kenapa dia trapesium? Kemudian ada yang Mentawai Fault gitu. Nah, ini kenapa dia trapesium? Karena di sini selain ada sesar yang dia di sini, juga ada proses tarikan gitu. Katanya kan tadi, makanya dia seperti ditarik gitu. Makanya bakal ada trapesiumnya. Nah, untuk segmentasi sistem sesar di Sumatera itu dibagi 19 ya, 19 segmen menurut Nata Wijaya pada tahun 2000. Banyak ini, ada segmen Sunda, Semangku, Komering, Mana, Musi, Ketaun, Dikit, Syula, Suliti, Sumani, Sianok, dah sampai ke Selemen ya. Ini Selemen bacanya kan, nggak tahu. Benar nggak? Ada yang orang Aceh nggak di sini? Ini adalah nama tempat gitu. Ini dia bakal dibagi menjadi 19 segmen. Silakan dibaca tulisan Syih dan Nata Wijaya pada tahun 2000. Nah, ini silakan dibaca nanti. Nah, yang perlu kita lihat di sini ya. Nih. Di segmen sesar ini ternyata ada catatan sejarah gempa bumi yang besar gitu. Yang kita lihat itu yang deket-deket ya dengan Jambi. Sula, Suliti, Sumani, Sianok. Nah, yang paling
Baru itu kan yang ini ya, tahun 95. Saya masih umur 5 tahun nih. Nah, kira-kira dari catatan gempa ini, apa sih yang bisa kita lihat? Yang bisa diperkirakan dari catatan gempa ini? Yang bisa diambil adalah perulangan gitu. Siklus atau cycle-nya. Misalkan di sini Sula atau di Kerinci dari 1909 sampai 1995. Artinya dia butuh sekitar kurang lebih 90 atau 80 atau sampai dengan 90 tahun untuk bisa menyebabkan gempa sebesar ini. Kemudian yang ini, Suliti, 1943. Ini, maka dari itu kita bisa memprediksi kapan sih perulangan terjadinya gempa bumi yang besar berikutnya. Nah, sedangkan di Jawa dan Nusa Tenggara itu lempeng Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan arah hampir tegak lurus dari selatan. Kalau di Jawa itu berapa sesar besarnya? Sesar Cimandiri, sesar Opak, Lembang, Pekalongan, dan Gerindulu. Nah, yang jadi masalah kan kalau di Jawa itu populasinya sangat besar gitu ya. Population along the faults gitu. Banyak. Ini adalah gempa yang berhubungan dengan aktivitas sesar Cimandiri. Ya, gempa Cisaat, gempa Sukabumi, Padalarang. Banyak. Nah, maka dari itu, dari pergerakan sesarnya itu, maka kita bisa memprediksi serta bisa membuat mitigasi bencananya seperti apa. Ini nanti selebihnya bisa dibaca. Oke, saya rasa udah cukup untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan enggak? Saya masih ada kuliah ini, mau langsung nyambung kuliah nih. Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang untuk Fort Art Basin sama Back Art Basin itu kira-kira terbentuknya di waktu yang bersamaan atau yang seperti apa, Pak? Itu Atau ada periode tertentu? enggak. Kalau basinnya itu biasanya terbentuk pada satu periode yang sama gitu. Tapi masalahnya kan yang namanya basin ya, cekungan, itu kan kalau kita bilang periode terbentuknya bisa dipastikan hampir bersamaan gitu. Karena kita nggak tahu pastinya kapan, tapi bisa dikatakan hampir bersamaan. Tapi kan kita balik ke belakang sedikit ya. Mana yang agak lega supaya buat nulisnya enak. Nah, di sini aja lah. Ini kan, di sini itu dia Fort Art Basin. Cekungan depan busur. Sini ada Back Art Basin. Cekungan belakang busur. Nah, kenapa basin, kalau terbentuknya kan bisa dikatakan hampir bersamaan ya, karena dia terjadi karena ada proses subduksi. Ketika yang ada subduksi, kita lihat belakang sedikit. Di sini aja, ketika terjadi subduksi, maka ini bakal terangkat kan ya. Karena ada partial melting di sini, partial melting akan menyebabkan tekanan sehingga akan terjadi proses gunung api gitu. Terjadinya gunung api gitu. Ketika ini terangkat, tentu ada yang turun kan ya. Ketika ada suatu yang terangkat, maka pasti ada yang turun. Itu udah hukum alamnya gitu. Atau aksi sama dengan reaksi gitu. Ketika ada yang terangkat, tentu ada yang turun. Jadi kalau terbentuknya itu bisa dikatakan hampir bersamaan. Nah, tapi kenapa basin itu yang dicari?
Karena basin itu, gimana ya? Ini aja. Basin itu kan akan menjadi mengakomodir gitu. Misalkan ketika di sini seperti tadi, ini forearc basin, ini gunung apinya, kemudian ada backarc basin gitu. Cekungan ini kan akan menjadi sebuah tempat yang bisa mengakomodasi pengendapan kan ya. Maka kalau terbentuknya hampir bersamaan, tapi kenapa basin itu yang dicari? Karena ini akan menjadi tempat yang bisa mengakomodasi terjadinya sedimentasi. Kalau terbentuknya hampir bersamaan sih, Martin. Tapi kenapa dicari? Karena anggapan kita bahwa basin, cekungan itu bakal menjadi tempat akomodasi yang bisa mengakomodasi terjadinya proses sedimentasi batuan sedimen. Jadi seperti itu ya, Martin ya. Kalau terjadinya hampir bisa dikatakan bersamaan, tapi proses sedimentasinya itu berbeda, lain ceritanya tergantung dengan supply sedimennya. Jadi dikatakan hampir bersamaan ya Pak ya? Hampir Cuman berbeda di bersamaan. sedimentasinya. Iya, betul. Oke, masih Pak, ada itu kan ya? cekungan. Cekungan itu kan tadi dikatakan tempat terjadinya proses sedimentasi. Ya, Sedangkan sedimen itu kan ada siliklastik sama karbonat. ya, Nah, kalau karbonat itu kan yang kita tahu kan terbentuk di zona CCD. ya. Itu kira-kira bisa nggak terangkat akibat dari tektonik, Pak? Dari konvergensi? Batuan karbonatnya Iya. bisa. Contoh yang paling ini paling gampang kan kalau kita mau ngelihat batuan karbonat yang terangkat di Indarung, di Semen Padang. Okay. Atau kalau di ini, enggak, kalau yang di Batu Raja itu memang dia tersingkap, bukan terangkat gitu ya, karena memang dulu itu adalah laut dalam. Tapi kalau yang terangkat memang yang di Indarung, di laut dalam, di PT Semen Padang, sorry. Tapi dia hanya sebatas terangkat aja kan Pak. Kalau untuk pembentukannya memang dia pada dasarnya di zona CCD itu ya Pak ya? Iya, betul. Makanya ketika kalian ketemu batuan karbonat atau istilahnya kan kalau kita kan batu kapur ya, itu bisa dipastikan ini dahulu di sana adalah sempat menjadi dasar lautan, laut dangkal gitu. Makanya contoh paling nyata dari pengangkatan itu kan di PT Semen Padang itu memang dia terangkat gitu. Jadi kalau kalian baca bukunya Prof. Kusuma Dinata itu legend ya, geologis legend itu eyangnya geologis kalau kata saya. Maka yang proses paling kelihatan dari pengangkatan batuan karbonat itu ada di Indarung itu, di Semen Padang. Jadi ceritanya kan awalnya dulu sebelum terjadi uplifting Bukit Barisan ini, itu masih dasar lautan gitu, dasar laut dangkal. Kemudian ada yang namanya cekungan ombilin yang sempit tapi dalam. Kemudian terjadi pengangkatan. Dia kan pengangkatan itu kan juga terjadi secara perlahan ya, nggak bisa langsung diangkat plek, enggak, itu bisa terjadi beberapa jutaan tahun gitu. Maka dari situ ya kan batuan karbonatnya naik gitu, dan proses pembentukan batuan karbonatan itu berhenti ketika dia udah berada di udara bebas gitu. Jadi kan kalau nggak salah itu karbonat itu terbentuk di maksimal kedalaman 250 meter ya, saya lupa zona CCD itu. Jadi kan kalau karbonat itu kan dia pertama airnya harus jernih kan, kemudian punya pasokan masih bisa dijangkau oleh sinar matahari. Sinar matahari, airnya jernih, sinar matahari, kemudian apa lagi ya syaratnya itu? Lautnya relatif tenang gitu kan, nggak terlalu arusnya nggak terlalu kuat gitu, laut relatif tenang gitu. Nah, kalau kalian lihat sekarang zona pembentukan karbonat itu kan ada di
Karabia ya. Coba dilihat deh, itu ada kok peta karbonat dunia gitu, atau peta terumbu karang dunia itu. Itu kelihatan kok di Karibia itu sekarang sedang terjadi proses ini terumbu karang gitu kan. Sebenarnya kan batuan karbonat asalnya kan dari karbon, terumbu karang termasuk dengan karbon. Ada pertanyaan lain enggak? Kalau nggak ada, ini nanti bakal saya share di YouTube ya. Ini video perkuliahannya, materinya juga bakal saya share di upload di e-learning. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti silakan ya, saya pengennya Jumat atau Sabtu kita juga kuliah lagi. Soalnya saya bakal sangat sibuk di 2 minggu terakhir bulan November. Jadi mohon maaf, jadi saya coba selesaikan di 2 minggu ini. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Nanti ini silakan diunduh ya. Materinya silakan diunduh di e-learning. Saya bakal lanjut kuliah untuk geologi minyak bumi. Bagi yang ngambil silakan kembali bergabung dengan saya. Kita bakal bahas lumayan banyak 2 materi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.